Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Ulangi. Sambil ngapal jalan ya, Dek. Bagaimana orang yang otaknya suka overlap disuruh ngobrol sambil ngapal jalan? Iya. Bisa-bisa. Bisa-bisa ngebul. Tadi saya mana? Tuh kan. Sekarang sampai pasar Pondok Gede nih, gengs. Ya. Habis ini tahu kan. Kalian kelihatan nggak sih aku bawa sepeda? Enggak ya? Penting banget ya, gengs ya. Tadi sampai mana tadi? Menentukan apa sih? Baik dan buruk. Oke. Sekolah 12 tahun. Sekolah 12 Plus tahun. kuliahnya. Plus kuliahnya. Plus kalau telatnya. Jadi mungkin ada orang yang bilang gitu kan, kalau misalnya sekolah atau kuliah memang belum tentu menentukan prestasi atau sukses masa depannya. Betul sekali. Cuman yang kita pelajari di sini selain basic knowledge adalah social interaction. Tuh. Jadi dari social interaction ini kan banyak nih, antar teman, terus antar ke kepala sekolah, ke guru, terus ke tukang sapu, tukang satpam gitu kan, tukang jajan gitu. Jadi banyak gitu. Dari situ juga bisa menilai, oh ini Hansnya seperti ini gitu. Apalagi kalau kalian berinteraksinya sama orang-orang yang memang bijak gitu kan. Ya baik lagi kalau di sini Mas Adin ngambil bijaknya itu orang dengan ilmu agama yang baik gitu, ilmu agama yang baik. Tapi kalau agamanya doang, kalau menurut Mas Adin sih kurang, karena harus dibarengi dengan ilmu ilmu yang berkaitan. Misal nih adek mau kerja, nah kerjanya di konsulnya dengan orang yang terkait, ahli yang terkait, dibarengi dengan keputusan agama yang baik gitu, biar hasilnya berkah, bukan cuman nominalnya aja yang banyak tapi berkah gitu. Oke, terus kita nggak nyambung ini nih ke aku nungguin aja. Maksudnya kalau udah begini analoginya tuh kemana-mana, tapi lupa nanti ujungnya bagaimana. Nggak, tadi kan Ini udah berlubang buaya nih ya, ini tinggal lurus doang. ya. Jadi Tadi untuk memutuskan apakah itu sebuah firasat atau bukan, untuk memutuskan firasat kan agak susah. Jadi itu tuh dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa yang baik dan benar. Dibutuhkan analisa dalam hal ini ya. Pertama pasti pengalaman, kedua apa sih istilahnya tuh, hikmah dibalik momennya. Hikmah dibalik momennya. Karena dulu nih, ini cerita personalnya Mas Adin. Jadi dulu Mas Adin itu mau ngambil mau ngambil kuliah sampingan dari kedokteran untuk ngapal Quran gitu kan, untuk ngapal Quran. Sedangkan untuk ngapal Quran itu sendiri butuh effort yang tidak sedikit gitu kan. Pertama dari fisik pasti, kedua namanya pembagian waktu karena udah pengen banget sih, karena kan banyak tuh hadisnya keutamaannya seperti apa gitu. Akhirnya waktu itu nyemplung aja tanpa pikir panjang. Setelah beberapa bulan berpikir, ini kuliah kayaknya ini terbengkalai nggak ya, gini nggak ya, terus ada pengaruh nggak ya nanti fokusnya ke bagi apa enggak ya. Nah, firasat yang kayak gini nih, nih Mas Adin inget mau ngomong awal tadi, ada yang namanya was-was syaiton. Nah, apa itu was-was syaiton? Apakah ada pernah mendengarnya?
Aku pernah dengar kemarin salah satunya ya, kayak misalnya kita tuh khawatir apakah sholat kita diterima atau enggak. Nah padahal itu tuh sebenarnya bisa jadi itu pertanda baik, bisa jadi itu adalah gangguan dari syaitan. Nah gitu. jadi sebenarnya teman-teman kalau di apa ya, ini memang harus benar-benar banyak belajar ya, harus benar-benar banyak belajar. Jadi was-was syaitan itu tuh sebenarnya sesuatu hal yang mengerikan kalau kata Mas Udin. Karena gini deh, orang mau milih berbuat jahat atau berbuat baik aja itu udah bisikan kan, oh ini mau nolongin orang nggak sih, ini lagi yang kecelakaan di jalan gitu kan, mau turun berhenti gitu kan, mau turun mau berhenti. Nah ketika udah mau melakukan hal yang baik itu masih dibisikin lagi. Misalnya nih katakanlah mau sedekah, ya udah deh hari ini sedekah gitu kan. Nah di dompet itu ada uang 10.000, lembarannya 20.000, 50.000, 100.000 gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau nurut dengan hal yang ada, yang maksimal lebih baik kan, yang maksimal lebih baik. Cuman di sini, oh ini tadi tinggal muter dong itu ya. Ini terminal Pinang Ranti. Nah kalau yang terbaik itu kan yang maksimal, karena kita tahu balasannya juga pasti 10 kali lipat. Cuman kita harus tahu dulu kan, kita punya kondisi nggak nih. Kalau misalnya kita punya kondisi yang wajib itu diselesaikan dulu, baru kita beralih ke infak sedekah. Nah kalau beberapa saran apa kiai, pak ustadz yang sering ngisi tausiah, ambil tengah-tengahnya. Nah di sini ada 4 lembar kan, 10.000, 20.000, 50.000, sama 100.000. Nah kalau misalnya mau ngambil tengah-tengah yang maksimal, otomatis 50.000 dong, ya kan? Otomatis 50.000. Nah di sini was-was syaitannya main. Ini Tamini. Nanti kita, ini kan kalau lurus-lurus nggak bisa nih. Nanti belok. Ini lurusnya itu tuh lurusnya ke kanan. Oh ya. Lurusnya ke kanan. Nanti ke Keramat Jati. Nah di sini was-was syaitannya main di sini nih. Nah kan udah kan tengah-tengah kan ada 50 sama 20.000, udah 20.000 aja gitu, 20.000 aja kan udah masuk sedekah nih. Ya bisikannya tuh bagus, istilahnya was-was syaitan tuh bisikannya tuh bagus, cuman nggak maksimal katakanlah gitu. Katakanlah kita memang ada keperluan, tapi sebenarnya dengan total yang tadi 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000, kalau misalnya 50.000 nya kita sedekahkan, berarti kan yang ada di kantong kita ada 130.000 kan. Padahal kalau misalnya mau dipakai dengan 130.000 itu kebutuhan kita masih ada, tapi di sini was-was syaitannya main nih. Udah 20.000 aja lah, kan udah tengah-tengah juga nih. Ya udah sama aja gitu. Ya padahal kan tidak sama. Padahal kan tidak sama. Nah ini kan lurusnya gerak situ. Padahal kan tidak sama. Nah nanti pas udah 20.000 udah mau nyelengin nih, ini yang paling dekat duit 10.000 nih di kantong ini, udah 10.000 aja gitu. Nah jadi was-was syaitan ini nih sesuatu yang apa ya namanya tuh, suatu hal yang tapi kayak ini ya, kayak serigala berbulu domba. Yes, dia tuh berbisik baik tapi mengurangi, akhirnya tuh susut gitu tuh. Ntar akhirnya 10, ntar pas udah keluar 10.000 ada orang nyelengin yang di depan 2.000, ya kemahalan ini. Nah akhirnya ujung-ujungnya enggak sedekah gitu. Ini lampu merah lurus-lurus, ini turun terus nih, nanti nyampe masuk Keramat Jati. Nah udah kayak gitu akhirnya ujung-ujung nggak jadi kan, padahal tadinya mau niatnya sedekah 100.000, kemudian ya udah pakai yang disarankan yang tengah-tengah, tapi akhirnya malah nggak jadi. Tuh was-was syaitan kayak gitu. Nah gimana cara kita mencegah agar was-was syaitan ini nggak datang balik lagi ya, ketika kita menentukan sesuatu ini baik apa buruk sih, kayak gitu. Balik lagi ke basic ilmu kita yang kita dapat gitu. Misal nih Mas Saldi, nah ini cuma satu nih ininya apa ya, lampu merahnya T. Ini kita belok ke kiri, Pasar Rebo ke kanan, Cililitan, PGC. Ini kalau lurus terus PGC UKI. Kalau ke situ. Oke. Tadi ke kiri ya. Oke.
Kita ke kiri pasar Kramat Jati, ntar pasar Rebo, ntar rumah Bu Deneng di situ. Nah, balik lagi ke ilmu. Nah, balik lagi di sini ilmunya itu kita pakai dua ilmunya. Pertama, ilmu kita bisa bilang ilmu selain agama, ilmu konvensional ya, konvensional. Ilmu duniawi Ya, ilmu duniawi lah boleh. Ilmu duniawi, misal tentang ekonomi ya, kita masih sambungin ke tadi biar nggak loncat-loncat. Ekonomi, jadi kebutuhan kita berapa, bayar pajak berapa, terus kebutuhan makannya bagaimana, sama pengeluarannya. Misalnya nih, Mas Adin gajinya 10 juta misal. Amin. Nah habis itu kebutuhannya ada apa aja nih? Bayar listrik, bayar pulsa, bayar BPJS, terus bayar listrik, bayar apa lagi? Bayar Netflix. bayar Netflix, bayar IndiHome. bayar IndiHome. Habis itu bayar apa lagi tuh? Nyicil mas kawin. Nyicil mas kawin. Habis itu kalau misalnya ada asisten rumah tangga, bayar asisten rumah tangga kayak gitu kan. Nah, yang wajib ini itu didahulukan dulu gitu. Cara menentukannya ya didahulukan dulu. Nah, ini balik lagi ditambah ya ilmu agama. Nah, jadi kalau dalam ilmu agama yang wajib itu diselesaikan dulu, baru nanti bagian yang lainnya yang kebutuhan tersier itu baru di kesekian. Jadi kebutuhan primer, sekunder, habis itu amal infak sedekah, baru kebutuhan tersier. Itu kalau Mas Adin ya, kalau Mas Adin. Jadi udah bayar kewajiban itu, kemudian sekundernya katakanlah ngisi bensin atau misalnya bensin sama pulsa Mas inilah. Nah sekundernya kalau Mas Adin itu mungkin lebih ke arah makan sama baju, skincare. Kan skincare ada yang mahal, ada yang murah. Kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada yang cocok dan terjangkau, harus pilihnya yang terjangkau. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan khusus yang memang nggak bisa ditinggalkan, nah ini kita balik lagi ke basic ilmu yang kita punya masing-masing. Apakah ini benar-benar butuh atau pengen? Oke, butuh atau pengen? Oke, jauh banget ini melencengnya. Nah, sudah dapat dua tadi, harus nih pasar Kramat Jati namanya nih. Terus makanya dari dua itu kita harus tahu tuh kan kebutuhan berapa, wajibnya berapa. Oke, dapat nih sekian, yang dari 100.000, 50.000, 20.000 sama 10.000 tadi udah dapat. Nah sekarang tinggal iman kita yang mainin ya, mau berkah apa enggak, dibersihkan dulu kayak gitu. Sekian sisihkannya ya, nggak usah inilah, nggak usah muluk-muluk. Toh juga nanti kan ada perhitungan, ada haulnya tuh. Nah ada haulnya itu, kalau Mas Adin aja nih ya, kalau Mas Adin ngitung sendiri kemarin itu kira-kira kalau penghasilan Mas Adin selama sebulan itu 100 juta atau setahun 100 juta, itu baru keluar 2,5%. Kayak gitu. Nah sedangkan saat ini belum sampai segitu kayaknya sih ya, atau udah ya, udah deh kayaknya. Nah baru udah keluarin 2,5%. Begitu caranya. Ya, terus balik lagi ke firasat. Nah, balik ke firasat tadi. Jadi setelah dua ilmu ini dipakai ini memang nggak gampang ya mencarinya. Ini memang harus banyak belajar. Setelah dua ilmu ini dipakai, barulah ditarik kesimpulan. Misalnya nih, pembenaran, balik lagi ke salah dan benar. Pembenaran itu balik ke ilmu, gitu, balik ke ilmu. Ilmunya seperti apa? Kalau misalnya ilmu tentang ekonominya bagus sama ilmu agamanya bagus, insya Allah nggak ada permasalahan. Misalnya firasat ini, firasat aku nih kayaknya kalau aku nyumbang 50.000 kebanyakan nih. Nah cuman ada nggak keyakinan dari nyumbang atau sedekah 50.000 itu balik ke kita gitu. Jadi kalau Mas Adin ada gitu, jadi 50.000 yang kita infak sedekahkan itu pasti kembali. Nah, dan Mas Adin itu percaya kalau 50.000 kan, kalau dari hadisnya yang kita keluarkan akan dikali 10.
Padahal fact-nya, kenyataannya baliknya tuh bakal lebih banyak Iya. daripada nominal 50.000. Kita ngomonginnya nominal ya, Iya. bukan uang. Nah. Uang mungkin dapatnya sedikit, tapi Iya. nominal Tapi sebenarnya tuh rezeki yang balik tuh nggak cuma uang, tapi yang lain gitu. banyak bisa sehat, terus juga ke kantor bisa dianterin gitu kan, terus sambil ngobrol, beli makanan, terus tiba-tiba di rumah kasur udah rapi, terus makanan udah ada, tuh itu rezeki semuanya. Nah, banyak banget itu. Nah, sekarang tinggal kita percayain antara 4 lembar tadi nih, 4 lembar 10, 20, 50, 100, kan kemungkinan 2 nih, 50 sama 20 yang mau dikasih, yang mau diinfakkan. Nah, keyakinanmu tuh cenderung kemana itu kan dipertaruhkan dengan ilmu yang kamu dapat gitu kan, kalau Mas Adin kalau 100.000 diinfakkan mungkin agak tidak masuk gitu ya. Tidak masuknya mungkin kebutuhannya masih ada lebih, cuman ketika 50.000 itu yang diinfakkan atau disodakohkan, firasat Mas Adin bilang karena ini bakal diganti. Basicnya apa? Ada pembenaran dari Quran sama Sunnah yang udah Mas Adin pelajarin gitu. Nah, balik lagi waktu mengambil firasat ini, gimana posisinya waktu itu? Dari ilmu, katakanlah kalau misalnya masalah kayak gini kan berarti ilmu psikologi. Oh, ini rumah Bunda nih ya, lurus terus ya. Ya, tahu kan? Kayak gitu. Terus nanti masuk ke Lenteng Agung. Udah tinggal lurus doang, ini nggak ada apa-apa lagi. Nah, terus balik lagi ke Hansnya tadi, ini kayak gimana nih? Kalau misalnya kayak gini kan urusan psikologis ya, urusan psikologis. Kalau dari psikologis nih, kira-kira pembenarannya di sebelah mana, terus menyatakan salahnya dari sebelah mana? Ya memang urusan yang kayak gini nih sifatnya subjektif ya, karena yang nilai A belum sama yang nilai B gitu. Tapi ini kalau ini masih ditekankan ini ya sama ada ya buat yang teman yang lain juga. Ilmu duniawi konvensional mungkin bisa salah, karena kayak misalnya ada di kelautan aja, di Unsud sama di Undip itu pasti ada yang beda gitu. Mas Adin belajar di Unsri sama di UI sama di UGM itu ada yang beda, padahal sama-sama belajar kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya Quran sama Sunnah, insya Allah nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah penerimaan kita, atau kitanya belum bisa nerima gitu, kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi ke Hansnya, ada gimana kayak gitu. Waktu itu posisinya seperti apa? Nanti kita masuk ke Istiqoroh, ini udah deket ini. Oke. Apakah ini aja ya, cerita ininya aja ya, kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya aja. Jadi sebenarnya masalahnya itu udah solve sebenarnya. Tapi ini kita angkat lagi ke permukaan untuk dibahas di sini. Untuk mengambil hikmahnya. Iya. Jadi waktu itu, jadi masalahnya itu sebenarnya tuh nggak susah, mudah sekali untuk diambil keputusannya, yaitu ya ini nggak aku istiqorohin tuh karena ini mudah gitu loh, karena kayak gue yakin orangnya nggak baik gitu, dan ternyata di akhirnya itu benar orangnya nggak baik gitu. Kayak gitu. Nah, awalnya tuh kan aku sempat ilfil. Terus aku orangnya kayak gini ya, aku kan orangnya kan berusaha untuk positive thinking ya, dan aku juga emang kayak nalurnya tuh seperti itu gitu kan. Jadi kayak mungkin aja karena emang ya baru kenal gitu kan, terus tuh kayak ya nggak tahu macam obrolan kitanya tuh gimana gitu kan. Betul kan? Jadinya kayak mungkin emang ini mispersepsi aja gitu bercandanya. Ini naik jembatan lurus terbaliknya juga gitu ya. Iya. Nah, terus udah kan, akhirnya ya udah gitu. Terus kalau misalnya pun orangnya nggak baik, maksudnya dalam arti apa ya? Ya udah temenan aja gitu, karena aku emang orangnya pengen nyari teman saat itu. Temen ya, maksudnya nggak ya kalau misalnya jadi deket, jadi PDKT ya itu mah bonus lah. Tapi lebih ke emang aku pengen nyari teman gitu, karena waktu itu emang lagi
lagi ya bosan aja gitu kan. Terus tadi statement Terus- yang umurnya ini bukan yang harus disias. Ada nih statement yang berjeder. Gitu. Jadi kenapa aku milih untuk nggak isi euro ya karena itu kayak Udah Hansnya itu udah begitu. iya, jadi benar apa kata Mas Adin, kalau misalnya emang dia mau ketemu, dia pasti bakal usaha. Yes. Dan bukan tanggapannya ya, kayak bicaranya dia setelah dia minta maaf sorry kesiangan itu tuh kayak ya udah gitu aja, Oke. kayak nggak ada masalah gitu, Oke. kayak gitu. Nah terus kesini tuh kayak udah mulai banyak ngobrol dan aku nggak cocok sama obrolannya dia gitu. Dan dari situlah aku tahu kalau memang orangnya ya gitu nggak baik gitu. Dan sempat juga pernah janjian, sebenarnya janjian itu agak rancu sih, cuman menurut aku sebagai orang yang kalau janjian itu ini ya serius gitu kalau bikin janji gitu kan. Jadi kalau misalnya it's okay kalau misalnya nggak jadi gitu, Tapi ngomong. Iya. karena aku nggak suka kalau ada orang janjian apalagi dia yang butuh. Oh itu sering Itu banget sering itu. terjadi Itu gitu. sama Mas Kita Adi juga tuh nggak maksudnya suka. kayak orang tuh Udah udah menyediakan waktu. udah menyediakan waktu tuh nggak bisa kembali gitu. Iya. Apalagi kalau orangnya itu sibuk dan dia tuh udah ibaratnya bukan ikhlas ya, tapi kayak emang ya udah emang orangnya baik lagi gitu kan. Itu sering banget kalau di waktu Itu Mas Adi orangnya sekolah baik, itu kan kayak apalagi dia tuh emang bener-bener tulus gitu, menyediakan Itu- waktu nggak keberatan gitu. itu kan. sama kayak kalau kalian mau konsul skripsi, dosennya udah aja tapi lo nya kagak datang. Kayak gitu. Itu mah sombong. Iya, ini songong juga kan, ya songong. Ya. Gitu. Terus Oke. jadi kayak Oke, kan, oke, Mas jadi- Adin potong dulu di sini. Kalau gimana ya? Di sini sebenarnya kompleks ya. Mas Adin juga belajar sesuatu di sini mengenai respon orang gitu ya, mengenai respon orang. Dulu Mas Adin juga nganggapnya gitu. Ini orang kenapa sih? Kok nggak ngomong, kok gini, attitude-nya terus kok gini. Pertama diketahui dulu dia lagi kondisi apa. Di kondisinya lagi susah apa enggak. Ini dengan perspektif kalau dia attitude-nya kita bilang 0 itu netral, negatif -1 itu jelek, positif +1 itu berarti bagus gitu ya. Jadi ini biasa aja lah, orang biasa. Nah kita pahami dulu kayak gitu, situasi dia itu mempengaruhi emosional saat itu apa enggak gitu kan. Nah karena kondisinya nggak tahu background seperti apa atau bagaimana, berarti kita anggap 0 dulu. Karena kalau misalnya -1 berarti kita seuzon ya, kita nggak seuzon. Kecuali kalau memang ada yang udah pernah ketemu orangnya, terus juga pernah juga berinteraksi dengan berbagai ya, mungkin ada beberapa hal yang katakanlah oh ini kok kayak gini aja dibesar-besarkan, kok gini aja ngambil keputusannya seperti ini. Itu kalau Mas Adin sendiri sih bisa ngelihat body language seseorang ya, karena Mas Adin pernah belajar ini kan, psikiatri kan. Jadi Mas Adin tahu oh ini orang kayak gini nih nggak baik nih. Terus kalau misalnya dari akhlak, oh kalau misalnya dia ngomong kayak gini, oh ini nggak baik nih. Nah, dia nggak mau belajar misalnya, udah dikasih tahu salah gitu misalnya, atau katakanlah yuk kita belajar tapi nggak mau belajar, itu beda lagi urusannya. Terus ini lampu hijau ya Allah. Nah habis itu setelah itu sudah dipastikan, baru kita ngambil keputusan. Nah oh ini orang kayaknya mau main-main doang, atau misalnya ini orang etosnya nggak bagus gitu kan. Nah kalau Mas Adin nih ya ngelihat orang itu bagus apa enggak, etos kerja. Kalau misalnya yang gampang gini deh, kasus yang kemarin ada gitu kan, dia satu tim tapi dia nggak mau ngerjain atau apa ya namanya tuh, melakukan hal-hal yang tidak mensupport tim dalam kerja. Nah itu ada yang misalnya ini ngerjainnya males, ada bilang oh ini kan bukan kerjaan gue, tapi dia waktu itu lagi ditugasin di situ misalnya. Nah itu Mas Adin bisa lihat kalau misalnya kayak gitu aja dia udah nggak mau bantu,
itu mencerminkan yang dia sebenarnya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi itu tuh doesn't make sense lah kalau Mas Adin itu tuh parah. Untuk menentukan balik lagi dia baik apa enggak, yaitu Mas Adin nggak tahu itu masalahnya ada di situ kan. Setelah itu mungkin yang agak Mas Adin kurang setuju dari Ade, yang kayak gini nggak perlu diistiqorohin lah ya. Sebenarnya nggak gitu juga. Semuanya itu kalau menurut Mas Adin harus diistiqorohin, paling nggak didoain aja, didoain gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen tahu, bisa cek di IG saya ya, ada di highlight itu doa istiqoroh. Jadi setiap sebisa mungkin hal sekecil apapun libatkan Allah di dalamnya gitu. Termasuk katakanlah milih sepeda, itu kan. Aduh, berarti aku nggak boleh langsung beli S4, S5 gitu ya? Iya, nggak boleh gitu kan. Dilibatkan gitu, ini beli apa enggak, belinya sekarang atau nanti gitu kan. Terus setelah gajian apa nunggu nanti gitu kan ya, gitu-gitulah, sekecil apapun libatkan karena jatuhnya berkah gitu kalau dilibatkan gitu kan. Nah, Hansnya ini bakal dapet kalau misalnya kita jadi kan isi doa istiqoroh tuh, ya Allah, aku beristiqoroh kepadamu dengan ilmumu. Nah, ilmu aku dengan ilmu Allah itu pasti beda jauh banget, ketimbang jeblek begitu kan istilahnya. Ya kalau misalnya kita konsul lah istilahnya gitu sama nanti yang gitu sama profesor, ya pastilah sama profesor lebih yakin gitu kan, karena ilmunya memang ada di situ. Namanya apa ya? Ya emang udah sampai deket. Nah, balik lagi ke situ. Nah, Hansnya itu dapatnya dari situ. Kalau misalnya kita udah melibatkan Allah, terus juga udah yakin dengan semuanya, baru deh. Nah, sedangkan Hansnya ini sendiri nggak cuman dapat dari 1-2 hal. Itu ada orang yang bilang dari mimpi, ada orang yang bilang dari nggak seperti itu. Jadi Hansnya itu tuh bisa kalian dapatkan dari mana aja. Kayak misalnya Mas Adin kemarin itu kan yang mau ngapal Quran sama gimana. Padahal waktu untuk belajar tuh sedikit banget, waktu itu mau ujian padahal. Nah, tapi waktu itu Mas Adin ada kejar setoran untuk hafalan. Nah, Mas Adin cuman belajar itu cuman setengah jam dan nggak tahu buka halaman aja, buka terserah gitu. Ternyata waktu ujian yang keluar yang itu kayak gitu. Jadi Hansnya itu tuh kadang-kadang, oh Masya Allah, ini kok tiba-tiba ditunjukkan, kok tiba-tiba dipermudah. Nah kayak gitu, tiba-tiba dipermudah, tiba-tiba ditunjukkan kayak gitu kan. Itu Hansnya itu dari situ, firasatnya dari situ. Banyak hal gitu. Dan balik lagi Hansnya itu ke ilmunya gitu kan. Kalau misalnya memang udah hakul yakin ya dengan Bismillah, insya Allah nggak ada permasalahan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba langsung ber tanpa ada ikhtiar, nah ingat harus ada ikhtiar dulu. Kalau misalnya nge-Hans aja tanpa ikhtiar, nah itu salah. Misalnya istiqoroh doang ini, tapi istiqorohnya berdoa doang, nyari tahu enggak, terus datang enggak. Nah habis itu baru deh, tapi ikhtiar dulu gitu, nggak boleh asal-asalan. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya karena ini masih ya kan, yang penting madep belakang ya kan. Oke, sekian dulu. Ini kayaknya pembahasannya masih panjang. Kita lanjutin di sesi kedua berikutnya ya gengs. Bye bye.